Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Agustin, Prodi PGMI dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi tentang epistemologis usul fikih. Apa sih itu usul fikih? Karena selama ini kita hanya mendengar kata fikih saja dan jarang mendengar kata usul fikih. Apakah fikih dan usul fikih itu sama? Apa sih yang dipelajari dari usul fikih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari usul fikih, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi istilahnya. Pertama, dari segi bahasa. Usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul tersendiri adalah jamak dari kata asalun yang artinya sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu atau dasar-dasar pokok maupun pondasi. Adapun fikih dari segi bahasa memiliki adalah faqahu yufaqihu fuqhan, yang artinya memahami atau paham, atau dapat kita singkatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum keseharian seorang mukallaf, yaitu tentang hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum jual beli, dan hukum lain sebagainya. Adapun dari segi istilah, usul fikih dapat definisikan sebagai ilmu dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Dan adapun istilah lain usul fikih adalah yaitu kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil terperinci. Oke, semisal terdapat sebuah kasus. Di dalam sebuah kasus itu kita tidak paham apa hukum sholat, bagaimana hukum sholat 5 waktu. Kemudian proses pengambilan hukumnya kita ambil dari dalil-dalil terperinci, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil tersebut diproses, dikaji, ditelaah, diteliti, dan sampai akhirnya akan mendapatkan kesimpulan hukum. Apa kesimpulan hukumnya? Kesimpulan hukum sholat ialah wajib. Nah, kesimpulan hukum wajib inilah yang dinamakan hukum fikih. Kita sudah belajar fikih sebelumnya bahwa hukum sholat adalah hukumnya wajib. Tetapi kenapa wajib? Apakah wajib itu datang dengan sendirinya atau tiba-tiba atau secara langsung? Tentu saja tidak. Pasti memiliki proses. Nah, proses inilah setelah dikaji, ditelaah, akhirnya mendapatkan kesimpulan hukum. Dan itu adalah merupakan kerja usul fikih. Dari dalil-dalil, kemudian dalil itu dikaji, ditelaah, diteliti, dan sampai akhirnya akan mendapatkan kesimpulan hukum yang akan ditetapkan dalam kehidupan seorang mukallaf. Itu adalah definisi dari usul fikih. Fikih itu berkaitan dengan hukum seperti haram, halal, mubah, makruh, dan lain sebagainya. Tapi untuk sampai kesimpulan hukum fikih itu memerlukan proses atau jalan untuk mendapatkan hukum tersebut, dan ini yang dinamakan dengan kerja usul fikih. Usul fikih untuk menentukan hukum dilihat dari aspek-aspek tersebut, dari kaidah kebahasaan, tujuan syariah, dan sejarah tarik tasyrik. Baiklah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas
Objek kajian usul fikih. Pertama, sumber dan dalil hukum syara. Sumber dan dalil hukum syara yang menjadi objek kajian usul fikih itu terdiri dari dua, yaitu pertama, sumber dan atau dalil hukum yang disepakati oleh para ulama seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mengapa disepakati? Karena para ulama dan para ulama lainnya sepakat bahwa Al-Quran, qiyas, sunnah, dan ijma itu merupakan hukum-hukumnya syara atau terperinci. Yang kedua yaitu sumber atau dalil. Sumber hukum yang diperselisih seperti istihsan, masalah muslahah, dan lain sebagainya. Mengapa diperselisihkan? Karena para ulama terdapat berbeda pendapat di dalam dalil-dalil ini. Objek kajian yang kedua yaitu hukum syara yang terkandung di dalam dalil atau ketetapan hukum. Setelah kita mengkaji sumber hukumnya, kemudian yang dikaji adalah hukum-hukum syara. Seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, sholat hukumnya wajib. Objek kajian yang kedua yaitu hukum syara yang terkandung di dalam dalil atau ketetapan hukum. Setelah kita mengkaji sumber hukumnya, kemudian yang dikaji adalah hukum-hukum syaranya. Yang ketiga, objek kajian yang ketiga yaitu kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syara. Kaidah usuliyah adalah kaidah yang secara tidak langsung berhubungan dengan hukum, namun dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan hukum yang terkandung di dalam dalil. Sedangkan metode istinbat ialah cara yang dipakai dalam memahami nas-nas Al-Quran atau hadis dengan mendahulukan makna dekat daripada makna jauh, mendahulukan menghindari kesalahan daripada mendatangkan kemanfaatan, dan yang tidak bertentangan dengan syara. Adapun tujuan dari usul fikih yaitu menurut Imam Syafi'i, pertama menjaga akal, kedua menjaga pikiran, ketiga menjaga keturunan. Menjaga keturunan maksudnya itu bagaimana cara kita mendapatkan keturunan dengan cara yang halal, seperti dengan tidak berzina, tidak dengan berhubungan sebelum menikah. Yaitu ketiga. Keempat yaitu menjaga harta. Menjaga harta, bagaimana cara kita menggunakan harta kita dengan baik, yaitu dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, yaitu zakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu dengan kita tidak membunuh orang lain. Setelah kita membahas pengertian usul fikih, objek kajian usul fikih, tujuan usul fikih, kita menjadi paham bahwa memahami usul fikih itu sangat penting. Adalah dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan ini manfaat yang sangat besar sekali dari mempelajari usul fikih. Dan kita juga akan mengetahui dari setiap dalil-dalil dapat menyelesaikan sebuah masalah. Ketika terjadi perbedaan pendapat, bagi orang yang paham usul fikih dengan baik, dia akan mengerti mana dalil-dalil yang lebih kuat. Hanya ini pembahasan yang dapat saya sampaikan, materi mengenai epistemologi usul fikih. Maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari ucapan saya maupun dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.